making disciples, transforming lives. Di umum yang keempat ini saya akan bicara mengenai hikmat di dalam hubungan. Ibadah kelima, keenam, ketujuh adalah tentang hubungan persahabatan. Bagaimana kita itu perlu tahu ada setelah ibadah ini, ibadah berikutnya saya akan sampaikan 5 tipe orang yang perlu kita hindari kalau kita mau punya hidup itu damai, saudara. Ternyata ada orang-orang itu yang menguras tenaga, ada orang-orang yang menguras emosi, ada orang-orang yang menguras konsentrasi gitu ya. High maintenance people gitu yang bisa membuat hidup kita bukan hanya enggak damai, tapi bisa menarik kita jauh dari Tuhan. Ada orang-orang yang perlu kita hindari. Yang keenam, saya akan sampaikan mengenai bagaimana kita menjadi teman yang baik atau memilih teman yang baik. Dan yang ketujuh, saya akan sampaikan mengenai membangun persahabatan. Bagaimana sih membangun hubungan yang baik, yang sehat dengan sahabat-sahabat yang ada di sekeliling kita. Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Di ibadah umum keempat ini saya akan sampaikan mengenai hikmat dalam membangun hubungan ya. Kita buka sama-sama dulu di Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang ketiga ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara, cara hidup yang baik, perbuatan kita, tingkah laku kita, kalau kita mau hidup itu damai, kalau kita tuh mau hidup itu enak, bisa dinikmati, Anda perlu menghidupi hidup Anda dengan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu, ayat 14, ini sebaliknya ya negatifnya, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi perasaan iri, egois itu ya, memegahkan diri, sombong, 3 hal ini itu adalah sumber konflik, saudara. Dan dikatakan ini tuh bukan hikmat dari atas. Tuhan tidak pernah menaruh iri hati dalam diri manusia. Tapi itu adalah dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan firman Tuhan katakan. Dan itulah yang memicu konflik. Ya, iri hati, mementingkan diri sendiri sama kesombongan. Sebab di mana ada iri hati, pasal 16, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada ego yang terluka, di mana ada nggak suka sama orang lain gitu ya, iri sama punya orang lain, iri sama pencapaian orang lain. Saudara, disitulah terletak kekacauan. Kekacauan atau dengan bahasa lain ya konflik, pertengkaran, perkelahian, sengketa, pertikaian ya apapun itu namanya, itu sesuatu yang sifatnya tidak baik. Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat dimulai dari hati. Dan hikmat itu pertama-tama ada di dalam hati kita dan dikatakan kalau kita itu ada iri hati. Coba cek sekarang. Ada enggak iri hati dalam hati saudara? Paling gampang, ada enggak orang yang Anda itu enggak terima gitu ya. Saya tanya kapan Anda terakhir berkelahi? Kapan Anda terakhir berantem? Kapan Anda terakhir bertengkar? Jangan-jangan sebelum ke sini tadi naik eskalator suami istri lagi berantem gitu ya. Atau mungkin Anda waktu berangkat ke sini di rumah masih berantem. Ya puji Tuhan sih masih ke gereja ya kan. Berarti ada harapan untuk hubungan Anda. Tapi firman Allah katakan di mana ada kepentingan diri sendiri, saya sampaikan tadi di ibadah yang pertama, orang kalau berantem itu sama-sama punya kepentingan, bener nggak? Tapi nggak ketemu, mungkin ada yang berseberangan atau sebagainya, tapi dua-duanya punya kepentingan. Nah, konflik itu terjadi ketika kita mementingkan diri sendiri. Makanya salah satu poin saya ketika membawa damai, jadi seorang pembawa damai, salah satunya adalah belajar pahami orang lain terlebih dulu. Kata kuncinya adalah dahulu. Karena apa? Karena dua-dua ingin dimengerti. Dua-duanya punya kepentingan yang ingin dipahami.
Dan biasanya kita ngomong, aku dulu yang minta dipahami, aku dulu yang minta dimengerti. Loh, bayangkan kalau satunya juga demikian, iya doer gak ketemu gitu kan. Saudara, kalau dua-duanya butuh dipahami dan butuh dimengerti, kedewasaan Anda lah yang memberikan jalan. Silahkan bicara dulu, aku akan berusaha memahami. Ya, orang yang lebih dewasa, yang lebih memahami lebih dulu. Nah kalau Anda yang dipahami lebih dulu sama lawan bicara Anda, berarti dia lebih dewasa. Anda kalah 1-0. Izinkan Anda yang memahami dulu. Izinkan Anda yang menaruh kepentingan orang lain lebih utama, kata firman Tuhan, daripada kepentingan diri sendiri. Anda yang lebih dewasa, Anda memahami dulu. Bagaimana dengan kebutuhanku untuk dipahami? Percayalah, kalau Anda memahami orang lain itu akan membuka diri untuk memahami Anda. Pertanyaannya cuma siapa yang lebih dulu aja mau memberikan jalan, Anda yang harus lebih dulu berusaha memahami orang lain. Itu yang membuat kita bisa menghindari konflik yang gak perlu. Kalau Anda sudah mau meledak nih, begitu Anda memahami sudut pandang orang lain, Anda memahami perasaannya, kenapa dia ngalami seperti itu, kenapa dia merasa seperti itu, kenapa dia punya sudut pandang seperti itu. Percayalah intensitas Anda itu akan turun minimal 50%. Yang tadinya meledak, pengen marah gitu ya, 1-10, angkanya 10, Anda akan turun sampai 5. Mungkin tetap harus ada komunikasi, ada yang perlu dibereskan, ada yang perlu diluruskan, tapi nggak meledak dulu ketika Anda berusaha memahami orang lain. Nah firman Allah kita lanjutkan ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, katakan murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, ini adalah hikmat yang dari atas. Kalau yang tadi iri hati, kemudian mementingkan diri sendiri, kemudian sombong, itu kan tadi dikatakan firman Tuhan itu dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Anda mau tahu yang dari Tuhan, ini loh hikmat yang dari Tuhan. Kalau kita mau punya hubungan yang manis, kita mau punya hubungan yang bisa dinikmati, bukan cuma bertahan, hubungan yang cuma untuk bertahan. Ya udahlah demi anak-anak aku gak bercerai. Tapi Anda gak menikmati hubungannya. Itu rasanya kayak Anda naik bis tapi gelantungan di atas pintu. Saya pernah tuh waktu dulu masih SMP, SMA. Saya naik kendaraan umum. Ya kan, karena transportasinya memang terbatas. Jadi yang ikut itu banyak banget. Kalau saya terlambat, ya saya tuh bisa berdiri di ujung pintu nih. Jadi tuh saya cuma punya satu konsentrasi, gimana caranya saya pegangan erat-erat supaya nggak jatuh. Berapa banyak hubungan yang seperti itu. Berapa banyak hubungan yang tidak bisa dinikmati dan hanya ada supaya bertahan. Saudara, Tuhan mau Anda bisa menikmati kehidupan ini. Menikmati hubungan-hubungan yang Anda jalani. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup dan membangun hubungan dengan hikmat yang dari atas, bukan dari nafsu manusia, bukan dari dunia, bukan dari setan-setan. Nah kita bahas satu persatu. Yang pertama, hikmat yang dari atas pertama-tama itu murni, katakan murni. Murni itu artinya sesuatu yang bersih, tidak rusak, tidak tercemar, jelas, tidak bernoda. Kata yang kita gunakan di sini ya dalam bahasa sehari-harinya adalah integritas atau bisa dipercaya. Saudara, semua hubungan itu harus didasari dengan yang namanya rasa percaya. Didasari atas dasar kebenaran. Saudara, kalau Anda membangun hubungan di atas kebohongan, Anda tidak akan pernah mendapatkan hubungan. Mungkin ikatan iya, mungkin komitmen iya, tapi hubungan itu hanya bisa didapati, hubungan yang sejati ya. Ketika ada integritas, ketika ada kemurnian di dalamnya. Ya, fondasi dari sebuah hubungan yang baik adalah integritas. Kenapa integritas dicantumkan yang pertama dari yang tadi ada murni, pendamai, bla bla bla? Karena kebijaksanaan dimulai dari hati, bukan dari pikiran, bukan dari otak kita. Ya, semua hubungan harus didasari atas kepercayaan.
Kalau seorang pria itu suka berbohong sama istrinya, saudara, tidak ada hubungan di dalam rumah tangganya. Yang ada hanyalah ya ikatan perjanjian suami istri gitu ya. Ikatan status atau komitmen satu sama lain. Tapi hubungan itu dua arah. Hubungan yang bisa dinikmati. Dan itu hanya bisa didasarkan kepada kepercayaan, kepada kejujuran. Ada seorang yang bernama Leonard Keller. Kalau saudara cari tahu itu adalah pencipta lie detector. Tahu ya kalau misalnya orang diinterogasi di polisi itu kan ada lie detector ya. Dia melakukan penelitian kepada 25.000 orang dengan alatnya dan membuktikan dan dia menulis buku tentang itu, kesimpulannya adalah semua orang itu berbohong, saudara. Kenapa? Karena manusia itu secara alami itu memang suka bohong. Alias kita perlu punya keputusan untuk hidup benar. Daging kita itu bisa memilih untuk berbohong. Daging kita bisa memilih untuk tidak jujur. Amsal 2 ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela. Firman Tuhan menulis pertolongan Tuhan tersedia bagi orang yang jujur. Kenapa Tuhan harus tolong orang yang jujur? Karena kadang-kadang kejujuran itu punya konsekuensi, betul nggak saudara? Mungkin dimarahin, mungkin hal yang lain, kejujuran bisa punya konsekuensi. Tapi Tuhan berkata, pertolongan Tuhan itu tersedia bagi orang yang jujur. Tapi satu kebenaran yang saudara perlu tahu dan saudara hidupi adalah kejujuran memang punya konsekuensi. Tapi berkat dari kejujuran itu lebih besar dari konsekuensi. Sebaliknya, kebohongan. Mungkin kebohongan dirasa memberikan manfaat. Ya kalau nggak ada manfaatnya ngapain orang bohong? Orang bohong kan pasti karena merasa dia punya manfaat dari kebohongannya. Atau misalnya supaya dia nggak dihukum, supaya dia nggak dikucilkan, supaya dia nggak ngalami sesuatu yang nggak enak. Itu manfaatnya. Tapi percayalah konsekuensi dari kebohongan itu lebih besar daripada manfaatnya. Saudara, orang yang nggak jujur itu biasanya ngapain sih? Orang yang nggak jujur itu kan sebenarnya satu aja alasannya. Dia mau menyembunyikan sesuatu. Betul nggak? Nah, apa sih yang mau disembunyikan? Kalau sesuatu yang baik ngapain disembunyikan? Pasti yang disembunyikan sesuatu yang tidak baik. Saudara, kalau misalnya itu sesuatu yang di dalam gelap. Firman Tuhan katakan sesuatu yang di dalam gelap itu pasti bukan tempatnya Tuhan. Sesimpel itu, kehidupan kita tuh sebenarnya very simple. Kalau kita itu punya sesuatu yang kita simpan, entah sama pasangan kita, gitu ya, khususnya sama pasangan kita. Saudara, energi Anda akan habis untuk sibuk menutupi apa yang Anda ingin tutupi. Akibatnya Anda nggak bisa membangun hubungan yang genuine, yang asli, yang bisa dinikmati dengan orang yang Anda kasihi. Karena semua hubungan itu selalu didasari dengan kepercayaan. Belajarlah untuk hidup di dalam terang. Belajarlah untuk punya integritas. Belajarlah untuk jadi orang apa adanya, baik kelihatan orang lain maupun nggak kelihatan orang lain. Amin. Yang berikutnya, yang pertama tadi murni, kita bisa dipercaya. Ya, aplikasinya kita menjadi orang yang bisa dipercaya karena kita jujur dan berintegritas. Kalau Anda perlu mengakui sesuatu dan Anda jujur, jujurlah kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Supaya itu semua dilucuti dan Anda nggak perlu lagi terhantui oleh sesuatu dari masa lalu atau apapun yang membuat Anda terus ada di dalamnya. Jadilah orang yang hidup di dalam terang. Kejujuran ada satu berkat yaitu pertolongan Tuhan. Tuhan ada di pihak orang-orang yang jujur. Ya, yang kedua, hikmat dalam membangun hubungan. Yang kedua itu dikatakan pendamai atau cepat berdamai. Alkitab mengatakan hikmat itu cinta damai, tapi orang bodoh suka berkelahi. Berkelahi itu di mana-mana kok saudara ya, bukan cuma fisik. Anda coba lihat aja di internet. Di sosial media, wah orang berkelahi itu enggak ada habisnya. Apapun bisa diperdebatkan, apapun bisa jadi masalah. Saudara, ada satu hal yang saya tadi juga ingatkan di ibadah yang kedua. Tuhan itu tidak suka dengan pertengkaran. Jangan
terlibat atau melibatkan diri di dalam perdebatan yang tidak perlu. Firman Tuhan katakan di Timotius, hindari soal-soal yang tidak perlu. Hindari perdebatan yang gak ada ujungnya. Karena toh ketika Anda memenangkan perdebatan sekalipun, Anda tidak memenangkan orangnya. Karena orang yang Anda debat itu sudah percaya dengan apa yang dia percayai. Kalaupun Anda menang debat, dia belum tentu mau kok ikut Anda. Orang yang semakin berdebat itu kan bukan tentang isu kontennya, tapi egonya. Jadi kalau dia kalah, dia mungkin kalah, tapi demi mempertahankan egonya, dia nggak mau tunduk atau nurut atau berubah. Karena ini lagi-lagi bukan tentang konten yang diperdebatkan, tapi tentang ego seseorang. Saudara, jadilah orang yang tidak suka berkelahi, jangan cari perdebatan, jangan bergaul dengan orang yang suka berdebat. Ya, jangan berantem untuk hal-hal yang tidak perlu. Contohnya apa? Saudara, puji Tuhan kita kan sudah lewat dari pemilu. Ada orang tuh yang berantem gara-gara milih A, milih B, milih C. Ya sudah lah ya, pilihlah sesuai dengan hati nurani masing-masing. Gak usah bertengkar untuk sesuatu yang gak ada hubungannya. Gitu ya, bertengkar masalah doktrin, bertengkar masalah perpuluhan, bertengkar masalah apa yang dipercayai. Saudara, hiduplah di dalam ajaran yang sehat, jadilah teladan, biar perbuatan Anda dan hidup Anda jadi contoh dan berbicara lebih keras daripada mulut kita. Nah, firman Tuhan katakan cepat berdamai atau pendamai, bukan sekedar ketika kita konflik dan kemudian kita berdamai, bukan sekedar itu. Tapi kita menghindari atau tidak suka berkelahi. Ya, kalau Anda kenal seseorang dalam kurun waktu tertentu, Anda pasti akan tahu apa yang bisa membuat orang itu marah atau apa yang membuat orang itu nggak suka gitu ya. Nah, kalau kita adalah orang yang cinta damai, kita nggak akan sengaja menggunakan itu untuk memenangkan argumen atau nggak menggunakan itu sebagai senjata ketika orang itu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Ya, kalaupun orang itu menekan tombol marah, kita semua itu punya tombol loh saudara di dalam hati kita itu. Ya, tombol sedih, tombol marah gitu ya, tombol ketawa gitu ya. Nah, kalau ada orang tuh yang menekan tombol marah dengan trigger apapun, entah kata-kata dan sebagainya. Saudara, Anda orang yang bijaksana tidak akan membalas dengan menekan tombol orang lain. Ya, tapi Anda meresponi, bahkan mengendalikan diri Anda dan meresponi dengan tepat. Bawa damai, cinta damai, pendamai. Kalau Anda disiram api, Anda membuat api itu padam di dalam diri Anda, bukan tambah besar. Amsal 20 ayat yang ketiga, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya, jangan tidak sekedar menyelesaikan konflik, tapi kalau bisa hindari perbantahan, saudara. Kalau saudara adalah jemaat di gereja Mawar Saron, saya sebagai gembala Anda kalau boleh berbicara, jangan ikut-ikutan debat deh di luar sana. Lebih baik Anda baik-baik aja di ICG gitu ya, baca firman yang baik, dengar firman Tuhan, dihidupi, udah apapun yang diperdebatkan di sana. Gereja kita tidak pernah ikut-ikutan dengan perdebatan. Yang ada adalah kita mengajar jemaat apa yang kita tahu dari firman Tuhan itu sebagai kebenaran. Di luar mau ngomong apa terserah gitu ya. Saya hari ini tidak tergoncang sedikit pun, saya tetap melakukan perpuluhan, saya tetap percaya dengan bahasa roh, saya tetap percaya kesembuhan ilahi. Gak apapun yang orang katakan gitu ya, saya tetap mempercayai dan menghidupinya karena saya tahu itu kebenaran dan saya menikmati manfaatnya. Jadi gak usah ikut-ikutan berdebat saudara ya. Jangan terpancing dengan perdebatan apapun, apalagi di internet. Jangan ikut-ikutan ya. Amsal 14 ayat ke-29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah memperbesar kebodohan. Saudara, tadi saya juga jelaskan gimana sih supaya kita gak cepat marah. Ya saudara perlu handle diri Anda, karena dikatakan orang yang melampiaskan kemarahannya itu adalah orang yang bodoh. Tapi orang yang bijak itu tahu bagaimana meredakannya. Jadi kalau saudara marah, salah satu
tips dari anger management adalah Anda pause. Anda pencet button pause atau Anda ngerem. Hitung 1 sampai 10. 1, 2. Jadi kalau mau marah gitu yang keluar 1, 2, 3. Itu sampai 10 Anda akan lebih reda. Kalau marahnya itu ekstrim, hitungnya sampai 100. Anda udah capek gak jadi marah. Saudara, redakan diri Anda sendiri supaya Anda nggak menyesali apa yang Anda katakan. Kita punya otak itu 2 macam, otak cerdas dengan otak insting. Otak cerdas kita berfungsi ketika kita tenang. Ya, disitulah kita menyusun strategi, bikin strategi bisnis, kita punya pemikiran-pemikiran yang intelektual. Nah, otak yang kedua adalah otak insting, limbik gitu ya, di mana itu adalah naluri. Kalau takut lari, kalau lapar makan, kira-kira demikian. Tapi nggak bisa mikir. Nah kalau kita itu lagi marah, makanya kenapa orang kalau lagi marah itu ngomong nggak dipikir. Karena orang kalau lagi marah dan lagi takut itu otaknya pindah ke otak limbik, ke otak naluri. Tapi kalau Anda mau tetap, tanda kutip tetap waras gitu ya, hidup pakai otak yang cerdas, Anda harus bisa menenangkan diri. Ketika Anda tenang, maka otak Anda yang bekerja adalah otak yang cerdas. Kenapa orang seringkali marah tidak terkendali? Karena lahir otak yang bekerja adalah otak instingnya dia. Dia sudah nggak lagi berfungsi di otak cerdasnya. Oleh sebab itu penting untuk kita, walaupun kita marah-marah dosa enggak? Enggak, marah itu enggak dosa. Tuhan bisa marah, oleh sebab itu kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia bisa marah. Tapi firman Allah katakan janganlah kamu berdosa kalau kamu marah. Maksudnya apa? Marahnya enggak dosa, tapi apa yang kita lakukan ketika kita marah itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Contohnya kita marah dan enggak membereskannya, kita biarkan kemarahan. Atau yang kedua kita lampiaskan dengan tindakan yang tidak seharusnya gitu ya. Dengan tindakan yang semena-mena bahkan melukai orang lain. Marahnya sendiri nggak salah, tapi ketika kita itu nggak bisa menahan diri, itu bisa jadi dosa. Jadilah orang yang cinta damai, kata firman Tuhan, jadilah pendamai. Ya, nah ketika kita itu di dalam sebuah konflik, saudara, apa yang kita tidak boleh lakukan adalah kita membanding-bandingkan. 2 Korintus 10 ayat 12, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 ditulis demikian. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri mereka. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Bingung gak saudara? Maksudnya gini loh saudara, membandingkan itu gak pernah bagus. Membandingkan itu bukanlah hikmat dari atas. Membandingkan adalah hal yang bodoh yang bisa membunuh hubungan. Contoh, kamu gak seperti, waduh itu kalau diteruskan bisa jadi perang rumah tangga gitu ya. Misalnya kamu gak seperti istri tetangga, ya wes pasti bertengkar. Kamu gak seperti mamaku, apalagi gitu ya. Kamu tidak seperti, nah kalau atau kamu sama aja kayak apapun sih bentuk pembanding. Saudara tidak pernah sesuatu yang baik. Ya entah itu kepada sesuatu yang sama buruknya atau lebih baik kamu kok gak seperti gitu ya. Kita harapannya supaya orang itu belajar. Saya tanya kalau Anda dibandingkan Anda belajar gak? Enggak. Jadi membandingkan itu bukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, mendakwa atau menuduh akan selalu membuat orang itu marah. Kamu tuh harusnya gini, kamu tuh kok selalu, nah, kalau misalnya orang berantem gitu ya, kamu selalu atau kamu itu kok nggak pernah. Nah kata-kata itu membuat orang nggak berubah dan juga tidak menolong. Hikmat akan membantu kita, mana yang kita harus abaikan, mana yang kita harus hadapi. Saudara, jadilah orang yang pendamai kata firman Tuhan, cepat berdamai. Supaya kita tidak ada di dalam konflik yang berkelanjutan. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam damai. Dialah sang damai, dialah raja damai. Yang ketiga, punya empati. Kata firman Tuhan tadi kita kembali ke Yakobus. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17.
Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ya, pendamai, kemudian peramah. Dalam bahasa lainnya dikatakan considerate. Penuh perhatian, penuh empati, gentle, lemah lembut, menghargai orang lain, punya empati, tidak mengecilkan yang orang lain rasakan. Dua hal yang seringkali kesalahan yang kita lakukan adalah yang pertama, kita terlalu cepat bereaksi terhadap apa yang orang katakan. Betul enggak? Orang ngomong apa kita langsung bereaksi. Saudara, padahal mungkin orang itu enggak bermaksud. Seperti yang saya bilang tadi, orang kalau marah itu otaknya pindah ke otak naluri. Sehingga kadang-kadang kata-kata yang dia sampaikan itu enggak dipikir lagi. Setelahnya bisa nyesel loh. Setelahnya bisa nyesel. Berapa banyak dari kita, aduh iya ya, kenapa ngapain kemarin aku ngomong kayak gitu. Gitu ya, aduh iya ya, harusnya aku enggak perlu ngomong seperti itu. Saudara, kalau kita bereaksi dengan kata-kata, jadinya malah berantem. Tapi kalau Anda bisa memahami perasaan orang lain, Anda bisa tenang dan meresponi dengan baik. Anda bisa punya empati, berusaha mengerti sudut pandang orang lain. Maka konflik yang harusnya 10 itu tinggal 2, saudara. Milikilah hati yang dikatakan peramah. Ya, dia itu mudah punya empati. Ketika kita itu kalau cerita sama orang lain gitu ya. Bayangkan kalau orang lain mendengar cerita kita dan menjawab, segitu aja. Masalah kayak gitu aja, itu sih bukan masalah yang besar. Kamu gak tahu, masalahku ini lebih besar daripada masalahmu. Pernah saudara punya teman yang kayak gitu? Atau saudara pernah seperti itu? Gitu ya, ada orang lain cerita nih masalahnya, aku punya masalah keuangan begini-begini, atau aku punya masalah keluarga begini-begini. Mungkin maksudnya temannya itu supaya dia itu lebih tenang, supaya dia itu tidak melihat masalahnya terlalu besar. Akhirnya dia menjawab dengan, masalahku lebih besar dari masalahmu. Saudara tahu nggak, jawaban seperti itu tuh hanya cari perhatian. Karena kita nggak sedang besar-besaran masalah gitu ya, apalagi kalau di CG ya terutama ya. Kalau saling sharing, punyalah empati dengan yang satu sama yang lain ya. Jangan mengecilkan masalah orang lain. Apa yang besar buat dia itu memang besar walaupun itu kecil buat Anda. Makanya kalau ada anak kecil datang ke orang tuanya nangis, kenapa? Pensilku hilang. Datang ke orang tuanya nangis, kenapa? Karena temanku tadi mengata-ngatai aku. Terus kita pikir, segitu aja. Gitu ya, itu masalah kecil. Udahlah gak usah cerita-cerita lagi. Saudara, buat dia itu besar. Kalau gak besar ngapain dia datang sama Anda? Saudara, Anda perlu melihat apa yang besar bagi orang itu ya besar. Kenapa ada orang muda yang diputus cinta bisa bunuh diri, sedangkan Anda 10 kali putus cinta baik-baik aja. Kenapa? Ya beda orang beda kapasitas gitu ya. Dan kita nggak bisa ngecilin, alah gitu aja kok gitu kan. Masa digituin aja udah nangis. Nah kalau nggak besar buat dia ya nggak mungkin dia nangis. Saudara, hargai apa yang orang lain anggap besar. Jangan kecilkan dan malah berkata, wah masalahku ini lebih besar dari masalahmu. Masalahmu itu gak ada artinya. Itu gak membantu sama sekali. Itu gak ada empati. Ya, tapi Tuhan mau kita itu punya empati sama orang lain. Dengerin dulu. Dan bahkan kita gak perlulah cerita masalah kita dulu. Tapi dengarkan apa yang orang lain punya masalah. Berikan solusi yang Anda bisa berikan. Atau banyak orang gak perlu solusi, banyak orang cuma perlu teman yang bisa menguatkan aja. Jadi punyalah empati, considerate itu artinya mindful of the feelings of others. Jadi kita itu punya perhatian, bisa mengerti ya, maksudnya paham terhadap perasaan orang lain. Karena perasaan itu gak ada benar, gak ada salah. Perasaan itu ya just feeling gitu ya, hanya perlu divalidasi. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi seringkali kesalahan yang kita lakukan adalah kita mencoba meyakinkan orang lain bahwa perasaan mereka itu salah. Karena perasaan itu gak ada yang benar, gak ada yang salah. Itu hanya reaksi dari kejadian atau situasi tertentu. Yang kita bisa lakukan adalah kita berada di sisinya, menguatkan gitu ya. Setelah orang itu lebih tenang, kalau ada yang perlu dikoreksi baru dikoreksi.
Tapi kalau orang itu cerita masalahnya terus Anda langsung koreksi, percayalah orang itu pasti defensif. Pasti langsung gak mau cerita lagi, betul gak saudara? Oleh sebab itu di dalam membangun hubungan yang kita mau penuh dengan damai, kita harus punya yang namanya empati. Kita tidak mengecilkan orang lain, kita tidak cepat bereaksi terhadap apa yang orang katakan, tapi kita peduli sama mereka dan kita memberikan perhatian lebih untuk mereka. Yang berikutnya, yang keempat. Di sini ditulis penurut. Penurut saya tulis sebagai tidak suka berkelahi. Ya, penurut itu orang yang mudah diajak bicara, orang yang mudah diajak diskusi, orang yang mudah diyakinkan, orang yang enggak keras kepala. Pernah enggak Anda ketemu sama orang kalau diajak bicara itu kayak ketemu tembok. Pokoknya kalau ngomong sama orang ini pasti mendal. Kalau ngomong sama orang ini tahu-tahu saudara yang salah gitu ya. Tahu-tahu apa yang Anda ngomong itu balik ke Anda sendiri, saudara. Jangan jadi orang seperti itu karena itu bukan dari Tuhan, bukan hikmat dari atas. Tapi orang yang punya hikmat dari atas, Tuhan katakan orang itu adalah orang yang penurut. Bukan berarti kita lemah ya, terus kemudian kita nurutin, diajak ke tempat yang salah nurut gitu ya. Dikasih tahu sesuatu yang salah nurut, bukan. Di sini artinya orang itu enak diajak kerjasama, enak diajak ngobrol. Gitu ya, orang yang mudah diajak berdiskusi, orang yang bisa membuka diri untuk memahami orang lain. Itu hikmat dari atas. Yang kelima, penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik. Apa maksudnya penuh dengan belas kasihan? Orang itu menunjukkan kemurahan ketika mereka melakukan kesalahan, ketika ada orang yang melakukan kesalahan. Ya, tidak terus-menerus mengungkit kesalahan di masa lalu. Tidak membesar-besarkan kesalahan seseorang. Mengizinkan seseorang menjadi dirinya sendiri. Itu yang dikatakan firman Tuhan, penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak mengungkit kesalahan orang lain. Saudara, berapa banyak orang yang gara-gara diungkit kesalahannya hubungan itu jadi retak. Oleh sebab itu kita perlu jadi orang yang bisa melepaskan masa lalu. Kalau masa lalu itu terus mengikuti kita, gak heran kita itu suka ngungkit-ngungkit. Kenapa? Karena itu masih nempel di kita. Nah, hubungan apapun yang kalau kita suka mengungkit-ngungkit masalahnya, hubungan itu gak akan bisa dinikmati dan orang gak suka kesalahannya diungkit-ungkit. Anda sendiri kan gak suka kan kesalahan Anda diungkit-ungkit. Anda mau yang sudah berlalu ya berlalu. Otomatis Anda juga perlu ambil komitmen untuk tidak melakukannya lagi. Tapi Anda tidak mau kan kesalahan Anda diungkit-ungkit. Oleh sebab itu firman Allah katakan apa yang kau ingin orang lain perbuat padamu, perbuat juga demikian pada orang lain. Kita juga tidak boleh mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Kalau orang itu sudah tahu salah ya sudah biarkan dia belajar. Penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik. Sekali lagi kita menunjukkan kemurahan ketika seseorang melakukan kesalahan. Firman Tuhan ada berkata ampuni orang lain 70 kali 7 kali. Ya kan, mengampuni 70 kali 7 kali, memberikan mereka kemurahan, memberikan mereka mercy, kasih karunia. Tidak terus-terusan mengungkit kesalahan di masa lalu. Tidak membesar-besarkan kesalahan seseorang. Salah sih, salah tetap aja salah, tidak membenarkan kesalahan. Tapi tidak membesar-besarkan itu dua hal yang berbeda. Kalau yang satu membenarkan yang salah ya jelas tambah salah, yang salah ya salah, benar ya benar. Tapi kalau sudah salah gak usah dibesar-besarkan, tapi diselesaikan. Mengizinkan seseorang menjadi dirinya sendiri. Berapa banyak di dalam hubungan itu kita harus berusaha menjadi orang lain supaya diterima. Saudara, izinkan orang yang memiliki hubungan dengan Anda itu menjadi dirinya sendiri. Hubungan yang genuine, hubungan yang asli adalah ketika kita itu membuat orang lain bisa bebas menjadi dirinya sendiri. Tentu menjadi diri sendiri itu sama seperti kita lah ya, kita semua gak ada yang sempurna bukan? Kita semua pasti punya flaw atau kelemahan atau kekurangan saudara. Tapi kekurangan itu seharusnya tidak membuat kita itu akhirnya menjadi orang lain. Izinkan orang melihat diri Anda apa adanya. Dan ketika Anda bisa melihat orang lain bisa melihat diri Anda apa adanya dan demikian juga sebaliknya. Maka saya percaya hubungan yang terjalin adalah hubungan yang genuine. Yang terakhir, tidak memanipulasi atau kata firman Tuhan tidak memihak dan tidak munafik. Tidak memihak dan tidak munafik, tidak ada favoritism,
Tidak munafik itu tulus artinya. Ketika membangun hubungan itu nggak pakai topeng, ya. Ada 2 tempat di mana orang itu seringkali menjadi palsu. Tahu nggak di mana saudara? Yang pertama di sosial media, yang kedua waktu pacaran. Saudara, kadang kita itu hanya menampilkan semua yang baik aja. Enggak menampilkan yang buruk. Ya tentunya saya enggak menyuruh Anda di sosial media Anda lagi jelek Anda foto tak di post, ya enggak gitu ya. Tapi jangan percayalah segala sesuatu yang di sosial media itu tidak mewakili segala sesuatu. Saya kalau lagi nangis-nangis gitu ya, saya enggak akan post di sosial media gitu ya. Kalau saya lagi ngalami bad day, saya juga enggak akan ngepost di sosial media gitu ya. Tapi di dalam hubungan dengan orang-orang yang real, ya, kalau sosial media itu kan dunia maya. Jangan cari orang di dunia maya, cari orang di dunia asli, saudara ya. Supaya tahu, karena dunia maya itu tidak bisa menjelaskan seutuhnya seseorang. Ketika Anda waktu pacaran khususnya ya, kalau Anda memang serius membangun hubungan dengan seseorang yang Anda kencani, yang Anda dekati gitu ya. Saudara, jangan pakai topeng please. Jangan memanipulasi, jangan jadi orang lain. Kalau Anda jadi orang lain, terus orang itu suka sama Anda, dia itu suka orang lain. Enggak suka Anda, karena Anda jadi orang lain. Nah kalau Anda mau disukai, ya jadilah diri Anda. Kalau orang itu suka, berarti dia suka sama Anda. Ya kan? Hikmah di dalam membangun hubungan Anda perlu jadi orang yang tulus, tidak munafik, tidak memihak, dan tidak memanipulasi, saudara. Mazmur 12 ayat yang kedua. Mazmur 12 ayat yang kedua. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis, dengan hati yang bercabang. Saudara, ada kok orang-orang itu yang gak bisa jujur. Tapi orang-orang yang di tempat ini Anda dengar firman Tuhan. Hikmat yang dari atas itu adalah hikmat yang membuat kita bisa memilih jadi orang yang apa adanya. Dengan tulus membangun hubungan dengan orang lain. Tidak ada udang di balik batu, saudara ya. Kalau membangun hubungan ya tulus sama orangnya. Bukan karena ada apa-apanya. Karena saya percaya hubungan yang tulus, hubungan yang genuine, hubungan yang asli, disitulah hubungan yang kita bisa nikmati. Tapi kalau hubungan itu tidak tulus, ya munafik, hubungan itu tidak akan bisa kita nikmati. Dan Anda gak bisa hidup dengan damai, dengan hubungan yang munafik dan memihak atau memanipulasi. Saudara, kalau misalnya kita dalam sebuah konflik nih, suami istri atau sama anak, sama rekan kerja dan sebagainya. Gimana cara kita membangun hubungan dengan baik, dengan tulus ketika kita itu ditegur. Ya, ada orang-orang itu yang misalnya Anda dengan suami Anda menegur atau sebaliknya atau dengan di kantor dengan atasan Anda ditegur gitu ya. Nah, orang yang ditegur, bagaimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan cara kita itu tidak menyamakan posisi. Berapa banyak pasangan gitu ya yang berantem akhirnya nggak bisa solve gara-gara ketika menyatakan kesalahan yang satu itu menyamakan posisi. Ya aku memang salah tapi kamu juga salah gitu ya. Ya aku memang salah tapi orang lain juga salah. Saudara, ketika kita membangun hubungan, ketika ada konflik di sana, selesaikan dengan baik, tidak dengan memanipulasi. Saya bilang tadi memanipulasi kenapa? Karena ketika orang itu ditegur, di dalam pekerjaan juga sama. Ketika kita ditegur, kita itu bisa memanipulasi dengan cara kita menyamakan posisi. Dengan cara kita menyalahkan orang lain. Ya, sehingga kita tidak mengambil tanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan kesalahan kita. Dan firman Tuhan berkata itu bukanlah hikmat dari atas. Saudara, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah, apa tadi saudara? Yang pertama kita murni, bisa dipercaya, jujur dan berintegritas. Firman Allah katakan itu murni, hikmat dari atas. Pertama-tama murni, hubungan hanya bisa dibangun di atas dasar kebenaran, kejujuran. Hikmat dari atas itu selalu jujur. Kalau Anda membangun hubungan di atas kebohongan, Anda tidak akan pernah bisa menikmati hubungan yang asli. Karena
hubungan itu di atas dasar kebohongan. Kebohongan adalah sesuatu yang sangat rapuh yang bisa membuat sebuah gedung atau hubungan yang dibangun itu runtuh dalam seketika. Tapi sebuah integritas itu seperti batu karang yang kokoh, apapun yang Anda bangun itu menjadi hubungan yang kuat. Yang kedua, pendamai, cepat berdamai, jangan suka berkelahi, jangan suka bertengkar. Kalau ada konflik segera diselesaikan. Yang ketiga, punya empati, peramah saudara, punyalah empati, duduk di sepatu orang lain gitu ya, pakai sepatu orang lain, memahami apa yang menjadi sudut pandang orang lain. Yang berikutnya tidak suka berkelahi, ya, kemudian tidak mengungkit kesalahan orang lain, penuh dengan belas kasihan, full of mercy, menunjukkan kemurahan ketika orang lain berbuat salah, tidak mengungkit-ungkit dan izinkan orang lain menjadi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, tidak memanipulasi, tidak memihak dan tidak munafik kata firman Tuhan. Sehingga ketika kita menjadi tulus apa adanya, saya percaya kalau Anda lakukan 6 hikmat yang dari atas ini kata firman Tuhan, maka hubungan yang Anda jalin adalah hubungan yang dapat dinikmati kedua belah pihak.